Tema homili pagi ini tentang salib bela rasa. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bulan November yang akan datang, 15 November, akan dirayakan Hari Anak KAJ, Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta, dan Dekenat Baradua adalah tuan rumah atau panitia penyelenggaraan Hari Anak KAJ ini. Sebagai persiapan, mulai hari ini diadakan prosesi salib bela rasa. Dan paroki Meruya, paroki kita adalah pembuka prosesi salib bela rasa itu. Secara simbolis salib bela rasa sudah dipajang di depan, yakni di belakang saya, di bawah logo Ardas KAJ. Salib bela rasa inilah yang akan diarak di semua paroki di Dekenat Baradua. Minggu ini dibuka di paroki kita dan minggu depan akan dilanjutkan di paroki Tomang. Begitu seterusnya sampai nanti November tiba di lokasi diselenggarakannya Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta. Dan Hari Anak Keuskupan Agung Jakarta tahun ini adalah yang kedua kalinya. Tahun lalu adalah untuk pertama kalinya diselenggarakan Hari Anak KAJ. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salib bela rasa tidak lain adalah salib yang dipanggul oleh Yesus, yang di ketinggian salib ia sendiri menyatakan cintanya yang total, menyatakan bela rasanya kepada umat manusia yang berdosa. Tentang hal ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dengar tadi dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Di ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah solidaritas Yesus. Inilah bela rasa Yesus. Orang-orang berdosa bukan pribadi-pribadi yang harus dijauhkan, yang harus disingkirkan. Justru mereka adalah pribadi yang harus didekati. Dan Yesus ada di antara orang-orang berdosa. Karena dengan cara begitu, Yesus mau menyatakan sikap bela rasanya yang terdalam, yang terindah, yang tertinggi. Jadi Yesus mau sama dengan manusia. Dalam surat kepada jemaat Ibrani bab 4 ayat 15, di sana dikatakan
bahwa Yesus sama dengan kita. Ia pernah dicobai, kita pun juga sering dicobai. Lalu di bagian akhir dari ayat 15 tadi dikatakan, hanya ia tidak berbuat dosa. Ini bedanya, hanya satu perbedaannya. Kalau kita gampang berbuat dosa, Yesus tidak berbuat dosa meskipun ia sama dengan kita. Dan justru karena ia tidak berbuat dosa, ia ada di tengah-tengah umat manusia yang berdosa, supaya dengan cara itu ia bisa mengambil dosa-dosa itu, karena manusia tidak dapat menyelamatkan sendiri dari segala dosanya. Maka ia yang turun tangan, ia yang campur tangan, ia yang terlibat. Ia mau menyelamatkan manusia dari segala dosa lewat kuasa salib suci, salib mulia itu. Oleh karena itu, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama bab 2 ayat 24 menulis begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama inilah yang secara eksplisit hendak menyatakan soal bela rasa Yesus. Dan bela rasa Yesus itu diungkapkan paling nyata, paling jelas lewat salib. Seperti tadi yang saya kutip kata-kata Rasul Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap bela rasa Yesus yang sebenarnya mau menghadirkan sikap bela rasa Allah sendiri. Allah mau berbela rasa dengan manusia dengan cara mengutus putranya, supaya bela rasa itu tidak abstrak, tetapi sungguh-sungguh real, nyata lewat salib. Yang di atas salib itu ia menumpahkan darahnya. Maka dalam bacaan Injil tadi, Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17, di ayat terakhir ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Supaya dunia diselamatkan melalui Yesus yang tersalib. Supaya dunia diselamatkan melalui salib. Yang di atas salib itu Yesus menyatakan kasih dan pengorbanannya secara total dan tuntas. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan yang mesti kita renungkan pada hari ini, pesta pemuliaan salib suci, adalah ini. Bahwa Yesus telah berbela rasa dengan kita, manusia, orang-orang yang berdosa, maka kita yang diselamatkan oleh Yesus yang tersalib,
kita mesti tetap setia kepadanya. Menurut imat saya ini cukup. Bahwa kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya dan mau tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Dan ini menunjukkan rasa tahu terima kasih kita kepada Yesus yang mau berbela rasa dengan kita. Tuhan memberkati.